are not who they say they are. It's wicked. It's all just been part of their plan. Age is one thing, but you kids wouldn't last one day out in the scorch. Let's go! Go! Hello, Thomas. You know me? They'll never stop, so I'm gonna stop them. Hang on! Halo teman-teman, kembali lagi di channel 12PM Movie Clips. Kali ini saya akan merekam film trilogi yang berjudul Maze Runner: The Scroll Trial. Film ini adalah bagian kedua dari series trilogi The Maze Runner. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Cerita dimulai dengan adegan flashback, di mana di scene ini kita melihat seorang anak kecil yang dipisahkan dengan ibunya. Anak kecil itu adalah Thomas. Di scene ini, ibunya menyerahkan Thomas kepada Wicked. Lalu, Thomas yang tertidur pun dibangunkan oleh Minho. Thomas dan teman-temannya dibawa ke sebuah markas militer dan mereka pun masuk ke dalam markas itu. Saat mereka tiba di markas itu, disambutlah mereka oleh seseorang yang bernama Jensen. Lalu Jensen pun mengajak Thomas dan yang lainnya berkeliling di markas itu, sekaligus menjelaskan kalau tempat ini dia yang menjalankan, dan juga di markas ini adalah tempat berlindung dari dunia luar, termasuk Wicked. Setelah itu, Jensen menyuruh mereka mandi, lalu mereka disuruh ikut tes kesehatan di ruang kesehatan. Setelah dites, tiba-tiba Thomas pun dipanggil seseorang untuk menemui Jensen. Di sini Jensen menginterogasi Thomas. Jensen pun bertanya kepada Thomas, "Kau di pihak mana?" Lalu Thomas pun menceritakan kalau dia adalah salah satu ilmuwan Wicked. Dan dia bilang bahwa dia ada di pihak Wicked. Jensen pun keluar dari ruangan itu dan Thomas pun diantar ke suatu tempat di mana tempat itu banyak sekali orang-orang yang sedang berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari labirin lain. Salah satu anak itu menjelaskan kalau dia di sini baru 1-2 hari. Dia pun memberitahu penghuni yang paling lama tinggal di sini sampai 7 hari, yaitu Eris. Saat mereka ngobrol, tiba-tiba Jensen datang dan memanggil anak-anak itu dengan cara menyebutkan namanya. Tidak diketahui anak-anak itu mau dibawa kemana. Tak lama setelah itu, Thomas pun melihat Teresa. Setelah itu mereka diantar ke kamar mereka. Di saat Thomas tak bisa tidur, dia mendengar suara di bawah kasur. Ternyata itu adalah Eris. Dia mengajak Thomas untuk melihat sesuatu. Eris menjelaskan kalau di setiap malam ada dokter yang membawa sesuatu seperti mayat ke ruangan itu. Dia pun memberitahu Thomas kalau mereka yang masuk ke ruangan itu tidak pernah kembali. Eris sangat curiga dengan ruangan itu. Itulah kenapa Eris memberitahu Thomas tentang semua itu. Keesokan harinya, di ruangan yang sama saat Thomas dan anak-anak lainnya makan, Jensen memanggil nama-nama para penghuni itu lagi. Thomas memberitahukan teman-temannya kalau dia begitu penasaran dengan ruangan itu. Dia pun mencoba menyelinap di barisan anak-anak yang dipanggil itu, tetapi dia dihentikan oleh seorang penjaga. Thomas pun mencoba menerobos penjaga itu. Dan terjadilah keributan di situ sampai pada akhirnya mereka pun dibawa ke kamar mereka. Di sini Thomas dan yang lainnya pun sedikit berdebat, dikarenakan para tentara itu sudah menyelamatkan mereka dari Wicked, memberi makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Tiba-tiba Eris datang dari lubang ventilasi dan mengajak Thomas untuk menyelidiki ruangan itu dengan ID card yang sudah Thomas curi dari penjaga. Di sini Thomas dan Eris masuk ke ruangan itu. Di ruangan pertama, mereka melihat monster di dalam kapsul berisi air. Mungkin itu adalah Griever. Thomas yang makin penasaran mencoba masuk ke ruangan selanjutnya, di mana di ruangan itu Eris dan Thomas melihat orang-orang yang digantung dan terdapat selang di mulutnya. Eris pun menemukan teman selabirinya yang dibawa Jensen di malam pertama mereka tiba di markas itu. Dia bernama Rachel. Tak lama setelah itu,
Datanglah Jensen yang ditemani satu orang temannya ke dalam ruangan itu. Thomas dan Iris pun bersembunyi dan mengintip apa yang dilakukan Jensen. Jensen pun menghubungi seseorang. Seseorang itu adalah Eva Page, di mana Thomas dan teman selabirinnya yang tahu bahwa Eva Page telah meninggal karena bunuh diri. Thomas mendengar percakapan Jensen dan Eva bahwa semua orang yang selamat dari labirin adalah objek eksperimen di markas ini. Dan Eva Page memerintah Jensen untuk membius mereka semua guna untuk mempercepat proses eksperimen, yaitu mencakok otak mereka dikarenakan Eva Page takut akan kehilangan anak-anak itu. Jensen tidak menyetujui perintah dari Eva Page, dan mereka pun beradu mulut sampai akhirnya Eva Page menyebut sekelompok orang yang suka membebaskan anak-anak dari labirin, yaitu Right Arms. Akhirnya Jensen pun menyetujui perintah Eva Page dan dia pun pergi dari ruangan itu. Setelah itu, Thomas dan Iris yang bersembunyi langsung pergi dari tempat itu menuju kamarnya untuk menemui teman-temannya. Jensen pun berjalan menuju kamar Thomas dan teman-temannya sambil membawa obat bius. Thomas yang tergesa-gesa dan tidak sempat menceritakan apa yang dia lihat di ruangan itu kepada teman-temannya. Thomas pun bilang kalau Eva Page masih hidup dan ini semua adalah Wicked. Mereka pun kebingungan dan hanya mengikuti Thomas. Sesampainya Jensen di kamar Thomas, ternyata kamar sudah kosong. Thomas dan yang lainnya pun keluar melalui saluran ventilasi. Sesampainya di sebuah koridor, Iris berpisah dengan Thomas karena ada sesuatu yang harus dia lakukan, katanya. Iris pun pergi ditemani Winston. Tak lama setelah itu, saat mereka sedang berjalan, mereka bertemu dengan seorang dokter. Thomas ingat bahwa dokter itu adalah orang yang merawat Teresa. Di sisi lain, Jensen yang pergi ke ruangan CCTV memerintahkan petugas untuk mencari Thomas lewat kamera CCTV mereka. Jensen pun menemukan Thomas. Mereka sedang menuju tempat di mana Teresa berada dan Jensen pun mengejarnya. Scene berpindah lagi kepada Thomas. Saat mereka berlari menuju Teresa, mereka bertemu dengan satu orang petugas. Saat Thomas dan yang lainnya mencoba untuk lari, Minho malah berpikir untuk melawan petugas itu dengan cara berlari ke arahnya dan menendang petugas itu dengan lututnya sampai petugas itu terbentur kepalanya ke tembok dan pingsan. Thomas pun mengambil senjata petugas itu dan pergi ke ruangan di mana Teresa berada. Teresa yang sedang dirawat pun diajak Thomas untuk pergi dari situ. Pintu keluar ruangan itu pun dikepung oleh Jensen dan anak buahnya. Akhirnya Thomas dan Newt pun memecahkan kaca yang menuju ruangan yang berbeda. Saat mereka keluar dari ruangan itu, mereka pun bertemu dengan satu petugas dan Thomas menembaknya. Mereka berlari ke arah pintu keluar. Thomas mencoba menggunakan ID card salah satu petugas, tetapi pintunya terkunci. Yes, Wicked is good. Akhirnya mereka pun terkepung oleh Jensen dan anak buahnya. Tak lama setelah itu, Iris dan Winston pun datang dari arah pintu dan membukanya. Hey guys. Winston mengambil pistol dari petugas yang pingsan dan mereka pun lari keluar markas itu. Jensen menyebut dunia luar itu dengan sebutan Scores. Scores pun dilanda badai pasir. Thomas dan yang lainnya tetap berlari dari kejaran Jensen. Mereka berlindung di suatu tempat agar tidak ditemukan oleh Jensen. Di sana mereka kebingungan karena tidak punya tujuan akan kemana. Iris pun mengingat bahwa Jensen pernah menyebutkan sekelompok orang dengan sebutan The Red Arms yang tinggal di pegunungan, dan akhirnya tujuan mereka pun adalah bertemu dengan kelompok tersebut. Saat yang lainnya berdebat, Winston menemukan jejak kaki tidak jauh dari tempat itu. Kemungkinan di tempat itu ada orang yang selamat juga menurut mereka. Sebelum pergi ke pegunungan itu, Thomas memerintahkan yang lainnya untuk mengambil dan mengemasi apapun yang menurut mereka berguna. Minho dan Thomas pun pergi ke arah berlawanan. Mereka berdua pun menemukan generator listrik dan Minho pun mencoba untuk menghidupkan generator itu. This looks promising.
Saat listrik mulai menyala, tiba-tiba banyak sekali orang yang terinfeksi virus Flare mengejar mereka, atau Jackson menyebut mereka dengan sebutan Krang. Thomas dan Minho pun berlari ke arah Newt dan yang lain. Thomas dan Minho yang berlari dari kejaran para Krang itu, mereka berdua pun berteriak menyuruh Newt dan yang lainnya untuk berlari. Akhirnya mereka semua dikejar-kejar oleh para Krang. Newt yang sempat tertangkap oleh Krang diselamatkan oleh Thomas. Mereka pun berlari sampai suatu tempat di mana itu adalah jalan buntu. Dan hanya ada satu pintu yang terkunci dari arah berlawanan. Akhirnya mereka pun mendobrak pintu itu. Winston yang memegang pistol mencoba menembak para Krang itu guna untuk memperlambat para Krang yang mengejarnya. Sampai pada akhirnya pintu yang mereka dobrak pun terbuka. Di saat Winston akan keluar melewati pintu itu, dia ditarik oleh para Krang dan perutnya terkena cakaran beberapa Krang. Namun dia berhasil diselamatkan. Thomas dan Minho pun mencoba untuk menahan pintu itu agar Winston dan yang lainnya bisa pergi dari sana. Sampai pada akhirnya mereka pun selamat dengan bersembunyi dari para Krang itu. Esok harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pegunungan. Di tengah perjalanan, Thomas mendengar ada suara pesawat. Lalu mereka pun bersembunyi. Ternyata Jensen masih mengejar Thomas dan yang lainnya. Padahal udah selamat dari labirin dan Griever. Malah dikejar zombie sama tentara jahat. Aduh, malang sekali nasib kau, nak. Lanjut guys. Luka Winston kian memburuk sampai pada akhirnya dia pun pingsan. Setelah dicek ternyata lukanya menjalar ke seluruh perutnya dan dia pun terinfeksi virus Flare. Mereka beristirahat sejenak. Teresa memberitahu Thomas kalau para dokter yang merawatnya melakukan sesuatu pada leher belakangnya dan Thomas pun memeriksanya. Teresa pun bilang kalau ingatannya sudah kembali dan dia ingat semuanya. Teresa memberi nasihat kepada Thomas kalau kita harus kembali ke markas itu. Mereka berdua pun sempat berdebat sampai pada akhirnya mereka mendengar suara tembakan dan teriakan dari Priven. Everything was fine until you... Winston mencoba untuk bunuh diri dikarenakan lukanya yang sudah sangat parah. Dia pun sempat muntah darah. Pada akhirnya mereka tidak bisa menolong Winston dan Newt pun memberi pistol itu kepada Winston. Mereka pun berpisah dengan Winston. Saat mereka berjalan, terdengar lagi suara tembakan dan Winston pun bunuh diri. Malam pun tiba, mereka beristirahat. Fry pun mengatakan bahwa dia merindukan Glad. Hari telah berganti. Mereka melanjutkan perjalanan lagi sampai suatu ketika mereka kehabisan persediaan minum mereka. Malam harinya saat mereka beristirahat, Thomas melihat cahaya lampu dari arah pegunungan itu. Dia pun membangunkan yang lainnya. Saat itu juga badai petir datang. Mereka pun berlari ke arah cahaya lampu itu. Saat mereka berlari, Minho pun tersambar petir dan dia pun pingsan. Sesampainya di tempat itu, Minho pun sadar. Teresa mencium bau yang aneh dari tempat itu. Tiba-tiba ada Krang yang dirantai berlari ke arah Teresa. Ternyata di tempat itu banyak sekali Krang yang dilantai. Lalu datanglah perempuan dari arah berlawanan. Perempuan itu bernama Brenda. Dia mengajak Thomas dan yang lainnya untuk menemui seseorang bernama Jorge. Thomas pun ditanya oleh Jorge, "Mau kemana kalian?" Thomas pun menjawab kalau mereka akan pergi ke pegunungan untuk mencari Right Arms. Jorge pun menjawab kalau kalian mencari hantu. Jorge pun bertanya lagi, "Kalian berasal dari mana?" Dan Thomas pun tidak mau menjawab. Akhirnya leher belakang mereka dicek memakai mesin semacam scanner oleh Brenda. Sampai pada akhirnya di mesin itu memuat informasi kalau Thomas berasal dari Wicked, dimana kalau dia sangat berharga bagi Wicked. Akhirnya mereka pun ditawan dengan cara digantung kakinya. Jorge dan kawanannya berniat menukar Thomas kepada Wicked dengan imbalan kehidupan yang layak. Tetapi Jorge berubah pikiran saat dia berbicara dengan Thomas. Jorge pun berniat membebaskan Thomas dan teman-temannya setelah mengemasi barang-barang dia.
Di sisi lain, Thomas dan yang lainnya mencoba untuk meloloskan diri dari ruangan itu dengan cara menarik tuas yang ada di samping mereka agar ikatan kaki mereka melonggar. Tak lama setelah itu, datanglah Jensen dengan helikopter beserta anak buahnya. Jorge menyuruh Brenda untuk menyelamatkan Thomas. Di sisi lain pun, saat akan keluar, tiba-tiba salah satu kawanan Jorge mencoba untuk menghentikan mereka dengan menodong senjata ke mereka. Thomas dan yang lainnya pun mencoba untuk melawan tetapi gagal. Saat dia akan menembak, tiba-tiba Brenda datang dari belakang dan menembak dia. Thomas dan yang lainnya pun selamat, lalu mereka menuju Jorge dan Jorge telah menyiapkan jalan untuk kabur. Jorge memainkan sebuah lagu di mana saat lagu itu berhenti, bom yang dipasang di dalam bangunan itu akan meledak. Para anak buah Jensen pun tetap memburu Thomas. Mereka pun mendengar sebuah lagu dari bangunan itu. Saat Jorge dan yang lainnya kabur, Jensen melihat mereka di lantai yang paling atas dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menuju lantai atas. Tak lama setelah itu, Brenda pun pergi mencari barangnya dan Thomas pun menyusulnya. Setelah barang itu dia temukan, saat akan kembali tiba-tiba anak buah Jensen sudah berada di lantai paling atas. Dan mereka berdua pun dikejar-kejar. Sampai pada akhirnya musik pun berhenti, bom pun satu persatu meledak. Akhirnya Brenda dan Thomas terpisah dari Jorge dan yang lainnya.